Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Dokter Rian, selamat siang Mas dan Mbak semua. Hari ini saya akan mempresentasikan modul mengenai gangguan psikiatri akibat gangguan nutrisi dan toksin. Tujuan pembelajaran pada modul ini adalah peserta didik diharapkan mampu mengetahui gangguan psikiatri akibat gangguan nutrisi dan toksin, dan peserta didik mampu memberikan terapi terhadap gangguan psikiatri akibat gangguan nutrisi dan toksin. Malnutrisi merupakan masalah kesehatan global yang sangat besar dengan estimasi sekitar 800 juta individu mengalami malnutrisi dan angka tersebut meningkat menjadi lebih dari 2 miliar bila termasuk defisiensi nutrisi spesifik. Hal ini menunjukkan bahwa gangguan nutrisi bukan hanya isu gizi semata tetapi merupakan determinan penting dalam kesehatan populasi yang secara luas termasuk dalam konteks neuropsikiatri. Lebih lanjut, prevalensi defisiensi mikronutrien tertentu seperti vitamin D bahkan di negara maju mencapai 30-50% populasi yang menandakan bahwa masalah ini tidak terbatas pada negara berkembang saja. Defisiensi nutrisi ini sering bersifat subklinis namun memiliki implikasi yang luas terhadap fungsi sistem saraf pusat termasuk keterkaitannya dengan berbagai gangguan neuropsikiatri seperti depresi, gangguan kognitif, hingga penyakit neurodegeneratif. Dan malnutrisi seringkali terjadi berbarengan dengan kemiskinan, sanitasi buruk, perang, dan bencana alam membuat interpretasi sekuel neuropsikiatrik menjadi kompleks. Malnutrisi umum secara klasik dibagi menjadi 3 bentuk, yaitu marasmus kwashiorkor dan marasme kwashiorkor. Dan marasmus merupakan bentuk malnutrisi akibat defisiensi energi atau kalori yang ditandai dengan wasting berat, penurunan massa lemak dan otot secara ekstrim, serta tidak adanya edem. Kondisi ini mencerminkan keadaan katabolik potronik yang dapat menyebabkan gangguan fungsi organ termasuk otak, terutama bila terjadi yang periode perkembangan dini. Sebaliknya, kwashiorkor disebabkan oleh defisiensi protein berat secara ciri khas terjadi edem, perubahan kulit dan rambut, dan adanya bentuk campuran marasme kwashiorkor ditemukan dalam praktik klinis dan menunjukkan kombinasi defisit energi dan protein dengan prognosis yang lebih buruk dan tata laksana yang lebih kompleks. Dalam konteks neuropsikiatri, seluruh spektrum malnutrisi ini penting karena dapat mengganggu proses fundamental, perkembangan, dan fungsi otak, seperti diferensiasi korteks, organisasi neuron, serta metabolisme neurotransmitter. Di sini ada critical window yang perkembangan otak dari periode sejak prenatal hingga akhir tahun kedua kehidupan di mana paparan malnutrisi memiliki dampak paling signifikan terhadap perkembangan sistem saraf pusat dan risiko gangguan neuropsikiatri jangka panjang. Pada periode ini terjadi proses fundamental seperti diferensiasi korteks, organisasi neuron, dan serta pembentukan sinaps, sehingga gangguan nutrisi pada fase ini dapat menimbulkan perubahan menetap dan tidak sepenuhnya reversibel. Defisit atensi yang menetap hingga dewasa meningkatkan gejala ADHD tipe atentif serta penurunan IQ verbal dan performa. Selain itu, ditemukan pula peningkatan risiko learning disability spesifik dan gangguan motorik halus yang menunjukkan bahwa dampak malnutrisi tidak hanya bersifat global tetapi juga mengenai domain kognitif tertentu. Temuan ini diperkuat oleh studi longitudinal di Jamaika yang menunjukkan bahwa individu dengan retardasi pertumbuhan pada 2 tahun pertama kehidupan memiliki peningkatan risiko ansietas, depresi, hiperaktivitas pada usia remaja.
Secara patofisiologis, efek jangka panjang ini diduga dimediasi oleh perubahan epigenetik yang mempengaruhi ekspresi gen terkait fungsi neurokognitif dan regulasi perilaku. Hal ini menunjukkan bahwa malnutrisi pada fase awal kehidupan tidak hanya berdampak sementara, tapi dapat menginduksi perubahan biologis yang persisten sepanjang kehidupan. Dan memiliki implikasi penting dalam pencegahan dan intervensi dini dalam praktik neuropsikiatri. Yang pertama ini saya jelaskan tentang defisiensi spesifik vitamin B1 atau eh, tiamin. Dan tiamin ini berperan sebagai kofaktor penting dalam metabolisme energi seluler, khususnya dalam proses respirasi neuronal. Defisiensi tiamin paling sering ditemukan pada ketergantungan alkohol, di mana alkohol mengganggu absorpsi dan utilisasi tiamin, serta sering disebut intake nutrisi yang buruk. Selain itu, kondisi lain seperti pasca operasi bariatrik, gangguan gastrointestinal dengan malabsorpsi, anoreksia nervosa, hiperemesis gravidarum, serta pasien dengan dialisis renal juga merupakan kelompok tinggi risiko kehilangan tiamin. Secara klinis, defisiensi tiamin dapat bermanifestasi sebagai sindrom beri-beri yang terbagi menjadi dua utama. Wet beri-beri didominasi oleh manifestasi kardiovaskular, gagal jantung, dan edem generalisata akibat gangguan metabolisme energi pada miokardium. Beri-beri lebih menunjukkan manifestasi neurologis berupa kerusakan saraf perifer luas, menyebabkan defisit sensorimotor, kelemahan otot, serta wasting. Selain itu, pasien juga dapat mengalami fatigu dan gangguan emosional meskipun tidak membentuk sindrom psikiatri yang spesifik. Di sini ada kegawatan pada psikiatrik yang kita kenal dengan triad klasik, yaitu eh, konfusi, ataksia, dan oftalplegia. Eh, tetapi kita jangan dulu menunggu eh, trias klasik ini lengkap karena hanya sebagian kecil kasus yang memiliki ketiga fitur tersebut. 1/5 kasus hadir tanpa satupun elemen dari trias eh, tersebut. Dan eh, 85% kasus UE alkoholik akan berkembang menjadi Korsakoff syndrome, yaitu sindrom amnestik kronik yang bersifat irreversibel. Selain itu, neuropatologi menunjukkan bahwa ditemukan 1-3% otak pada pemeriksaan autopsi dengan prevalensi yang lebih tinggi pada pasien alkoholik, menegaskan bahwa kondisi ini sering tidak terdiagnosis selama hidup. Implikasi klinis dari temuan ini adanya perlu tingkat kecurigaan yang tinggi pada setiap pasien dengan faktor risiko defisiensi diet tiamin yang datang dengan perubahan status mental atau gejala neurologis akut. Intervensi dini dengan pemberian tiamin parenteral dosis tinggi harus segera dilakukan bahkan sebelum konfirmasi diagnostik untuk mencegah kerusakan otak permanen dan penurunan mortalitas. Hmm. Di sini saya akan menjelaskan tentang WE atau warning encephalopathy sebagai suatu kegawatan neuropsikiatri yang harus ditangani segera tanpa menunggu konfirmasi laboratorium. Pendekatan utama adalah pemberian tiamin parenteral dosis tinggi yaitu 600 sampai 1500 mg per hari dalam dosis terbagi dengan tujuan menciptakan gradien konsentrasi yang cukup antara plasma dan sistem saraf pusat sehingga tiamin dapat menembus blood-brain barrier dan mencegah kerusakan neuronal lebih lanjut. Secara prosedural, apabila memungkinkan, pengambilan darah untuk kadar tiamin dilakukan sebelum pemberian terapi. Namun, hal ini tidak boleh menunda intervensi.
Karena keterlambatan terapi berisiko tinggi menyebabkan progresi kerusakan otak yang permanen. Pemberian tiamin dilakukan secara intravena atau intramuskuler. Mengingat absorpsi oral sangat terbatas di mana dosis oral 100 mg hanya menghasilkan absorpsi sekitar 4,5 mg pada kondisi normal dan lebih rendah lagi pada pasien dengan alkoholisme dan malabsorpsi. Pemberian karbohidrat atau dextrose harus dihindari sebelum suplementasi tiamin karena metabolisme karbohidrat dapat memperburuk defisiensi tiamin dan bahkan memicu memperberat eh, episode Wernicke encephalopathy tersebut. Selanjutnya, defisiensi vitamin B3 atau niacin. Hmm. Sebagian dari pasien juga ada yang mengalami defisiensi mikronutrien yang memiliki implikasi penting dalam neuropsikiatri yaitu vitamin B3 dan vitamin B6. Defisiensi niacin atau B3 ini menyebabkan pellagra yaitu suatu kondisi multisistem klasik yang ditandai dengan 3D yaitu dermatitis, diare, dan demensia yang bila tidak ditangani dengan cepat dapat berujung pada kematian. Manifestasi psikiatri pada pellagra sangat bervariasi mulai dari gejala ringan seperti fatigue dan disforia hingga kondisi yang berat berupa konfusi, gangguan memori, perilaku bizar, bahkan psikosis florid yang sering kali menyulitkan diagnosis terutama bila manifestasinya dermatologisnya tidak khas atau tidak muncul. Secara etiologi, defisiensi niacin atau vitamin B3 ini sering ditemukan pada malnutrisi kronis dan alkoholisme, serta kondisi yang mempengaruhi metabolisme triptofan, mengingat triptofan merupakan prekursor niacin. Dan pada pasien dengan alkoholisme serta perubahan stasi mental, suplementasi vitamin B kompleks, misalnya dalam preparat parenteral seperti Pabrinek, menjadi bagian penting dari intervensi. Sementara defisiensi B6 atau pyridoxine relatif jarang terjadi secara isolasi namun dapat ditemukan pada kondisi alkoholisme, gangguan ginjal kronik, dan penggunaan obat misalnya isoniazid dan penisilamin dan malnutrisi berat. Selain itu, defisiensi B6 juga berhubungan dengan polineuropati meskipun jarang terjadi dalam konteks defisiensi multiple. Vitamin B6 juga sedang dieksplorasi sebagai terapi tambahan untuk tardive dyskinesia dan efek samping neurologis antipsikotik dengan beberapa studi awal menunjukkan hasil yang menjanjikan. Hal ini menegaskan bahwa selain sebagai faktor etiologi, multinutrien juga memiliki potensi sebagai target terapeutik dalam gangguan neuropsikiatri. Eh, Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kekurangan vitamin B12 atau kobalamin dan folat B9. Dan jika mengalami defisiensi B12 dan B9 juga menyebabkan manifestasi neuropsikiatrik. Hmm. Defisiensi vitamin B12 dan B9 memiliki peran yang krusial metabolisme sistem secara pusat, terutama dalam sintesis mielin dan metabolisme homosistein. Defisiensi B12 sering dikaitkan dengan anemia megaloblastik, namun dalam konteks neuropsikiatri manifestasinya jauh lebih luas. Secara klinis, B12 yang rendah berhubungan dengan depresi, psikosis paranoid, serta gangguan kognitif yang dapat bersifat subtil tetapi menunjukkan perbaikan
setelah suplementasi sehingga penting sebagai diagnosis banding dalam praktek psikiatri. Selain itu, defisiensi B12 dapat menyebabkan manifestasi neurologis yang khas berupa subakut combined degeneration pada medula spinalis yang melibatkan kolumna dorsal dan lateral. Secara klinis, kondisi ini ditandai dengan parestesia, gangguan sensorik, dan kelemahan hingga terjadi paraplegia. Dalam beberapa kasus paparan kronis nit eh, yang sekarang lagi ngetren yaitu nitrous oxide juga dapat mengaktifasi vitamin B12 dan menimbulkan gejala klinis berupa menjadi semakin relevan dengan meningkatnya gangguan B12 dan sementara itu defisiensi folat memiliki keterkaitan yang erat dengan fungsi neuropsikiatrik terutama dalam konteks depresi di mana beberapa studi menunjukkan prevalensi defisiensi yang tinggi pada populasi lansia dengan depresi. Selain itu, defisiensi folat juga dikaitkan dengan peningkatan kerentanan terhadap demensia termasuk Alzheimer. Dan konsep yang lebih baru kita sebut ada cerebral folate deficiency, kondisi di mana kadar folat dalam sistem saraf pusat rendah meskipun kadar serum normal akibat gangguan transport melintasi blood-brain barrier. Kondisi ini dikaitkan dengan berbagai kasus neuropsikiatri seperti autisme, epilepsi hingga skizofren dan menunjukkan bahwa gangguan metabolisme mikronutrien dapat berperan pada patogenesis gangguan psikiatri melalui mekanisme yang lebih kompleks termasuk faktor genetik dan disfungsi transport membran. Di sini ada juga jika kekurangan vitamin A dapat ditemukan lebih sering pada pasien dengan Alzheimer disease eh, dan mild cognitive impairment. Vitamin A atau retinol berperan sebagai prohormon yang diubah menjadi retinoid acid yang penting dalam perkembangan embryonal sistem saraf pusat, regulasi ekspresi gen, serta neurogenesis. Selain itu, penggunaan isotretinoin dikaitkan dengan meningkatnya risiko depresi hingga suicidal behavior. Sementara kelebihan vitamin A dapat menyebabkan perubahan mental akut seperti iritabilitas, gangguan mood, dan konfusi. Eh, Jika vitamin C eh, yang jika defisiensinya menyebabkan skorbut, memiliki manifestasi neuropsikiatri awal berupa fatigu dan iritabilitas. Bahkan sebelum gejala fisik yang khas muncul dalam praktek modern, kondisi ini sering ditemukan pada pasien dengan self neglect berat, misalnya pada demensia. Beberapa laporan kasus menunjukkan bahwa defisiensi vitamin C juga dapat berhubungan dengan gejala neurologis seperti Parkinsonisme yang dapat membaik dengan suplementasi parenteral. Selain itu, defisiensi vitamin C sering disertai gangguan metabolisme zinc, sehingga suplementasi keduanya perlu dipertimbangkan secara bersamaan. Eh, Vitamin D ini merupakan defisiensi terbanyak di dunia, 30-50% populasi dewasa di negara maju. Eh, Biasanya dikaitkan dengan skizofren, Parkinson, dan demensia. Meskipun mekanisme pastinya belum sepenuhnya jelas, salah satu hipotesis menunjukkan melalui hipokalsemia yang dapat mempengaruhi fungsi neuron dan menimbulkan gejala seperti konfusi, depresi berat, serta neuromuscular hyperexcitability serta eh, eh, ada juga masalah jika kita kekurangan
vitamin E. Jadi vitamin E memiliki fungsi utama sebagai neuroprotektif dengan menjaga integritas membran sel neuron melalui aktivasi antioksidan. Pada pasien Alzheimer, kadar vitamin E rendah ditemukan dalam cairan cerebrospinal. Akhirnya menunjukkan potensi dalam memperlambat penurunan kognitif. Meskipun tidak menghentikan progresi penyakit, selain itu vitamin E juga diteliti sebagai terapi tambahan untuk tardive dyskinesia dengan beberapa studi menunjukkan perbaikan gejala. Selanjutnya, jika kita kekurangan zat besi atau Fe, kita juga mengalami gejala fatigu, kelelahan, disforia, dan ini kekurangan ini termasuk cukup banyak, yaitu sampai 30% atau lebih bahkan di negara maju dan hampir universal pada populasi rentan. Dan studi epidemiologi juga menunjukkan asosiasi antara defisiensi besi dengan gangguan mood, ADHD, dan kondisi neurodevelopmental seperti autisme. Meskipun hubungan kausal masih sulit ditentukan karena ada faktor perancu termasuk kemungkinan gangguan psikiatri yang menyebabkan intake nutrisi yang buruk. Defisiensi iodium memiliki dampak yang sangat penting dalam perkembangan sistem saraf, terutama pada periode prenatal. Kekurangan iodium merupakan penyebab utama retardasi mental yang dapat dicegah secara global melalui gangguan fungsi tiroid yang esensial bagi perkembangan otak janin. Manifestasi berat dapat berupa kretinisme yang ditandai dengan gangguan kognitif berat, spastisitas, serta gangguan motorik dan sensorik. Selain itu, defisiensi yodium juga berhubungan dengan hipotiroidisme pada dewasa yang dapat menimbulkan gejala neuropsikiatrik seperti penurunan fungsi kognitif dan mood. Selanjutnya magnesium. Magnesium ini berperan penting dalam regulasi kanal ion membran sel neuron. Defisiensinya dapat menimbulkan gejala menyerupai hipokalsemia seperti hiperektabilitas neuromuskuler dengan manifestasi berupa spasme dan hiperrefleksia serta gangguan psikiatri berupa konfusi dan depresi. Sebaliknya, jika kadar magnesium meningkat, tetapi ini jarang terjadi. Ini biasanya dikaitkan dengan penyakit ginjal kronik yang dapat menyebabkan ensefalopati akut, penurunan kesadaran, hingga paralisis flasit. Dan selanjutnya zinc. Ini memiliki hubungan erat dengan metabolisme vitamin C dan berperan pada fungsi biologis termasuk imunitas dan fungsi saraf. Disfungsi zinc ini menyebabkan sindrom khas berupa gangguan rasa dan gangguan penciuman yang dapat berujung pada penurunan intake nutrisi. Pada kondisi kronis, ada muncul manifestasi neuropsikiatrik seperti ataksia dan halusinasi. Selain itu, penelitian awal menunjukkan kemungkinan keterlibatan zinc dan trace elemen lain dalam gangguan kecemasan, panic disorder, dan OCD meskipun bukti lainnya masih dalam keterbatasan dan memerlukan penelitian lebih lanjut. Hmm. Kesimpulannya, eh, defisiensi nutrisi sangat erat terkait kondisi neuropsikiatri. Dan baik dalam sindrom spesifik seperti Wernicke encephalopathy maupun manifestasi yang lebih luas dan non-spesifik seperti gangguan kognitif, mood, dan perilaku. Spektrum manifestasi ini sangat luas dan seringkali underdiagnosis karena gejalanya dapat menyerupai berbagai kondisi psikiatri primer. Selanjutnya, penting untuk ditekankan bahwa sebagian besar kondisi akibat defisiensi nutrisi bersifat preventable dan treatable, terutama bila dikenali secara dini. Intervensi yang relatif sederhana seperti suplementasi vitamin atau mineral dapat mencegah progresi menuju kerusakan neurologis permanen seperti kasus defisiensi tiamin yang tidak ditangani dan berkembang menjadi Korsakoff syndrome. Hal ini menegaskan pentingnya pendekatan proaktif dalam praktek klinis.
Dalam konteks praktik psikiatri, screening status nutrisi seharusnya menjadi bagian dari evaluasi rutin, terutama pada populasi berisiko seperti alkoholisme, pasca bedah bariatrik, lansia, ibu hamil, serta individu dengan malnutrisi kronis. Pendekatan ini penting untuk mendeteksi kondisi yang reversibel namun sering terlewat dalam penilaian klinis sehari-hari. Kedepannya, nutrisi diperkirakan akan memainkan peran yang semakin sentral dalam neuropsikiatrik. Bukti yang berkembang termasuk dari meta-analisis suplementasi vitamin B yang menunjukkan perbaikan gejala pada schizofren, serta temuan mengenai mekanisme epigenetik dan cerebral folate deficiency menunjukkan bahwa faktor nutrisi tidak hanya berperan sebagai faktor risiko, tetapi juga sebagai target terapeutik potensial dalam berbagai gangguan psikiatri. Selanjutnya, eh, saya akan menjelaskan tentang timbal. Timbal ini salah satu logam berat neurotoksik yang memiliki dampak yang signifikan terhadap sistem saraf pusat, terutama pada populasi anak. Sumber paparan timbal bersifat luas dan masih relevan hingga saat ini, seperti cat lama yang berbasis timbal, pipa air, baterai keramik berglasir, serta paparan industri serta peleburan logam dan manufaktur. Paparan kronik umumnya terjadi melalui lingkungan domestik, misalnya pekerjaan. Akhirnya, aspek lingkungan sosial menjadi faktor penting dalam risiko paparan. Secara epidemiologis, timbal dalam darah yang sebelumnya dianggap aman terus mengalami revisi dengan batas referensi anak sekitar 10 mikrogram per dl. Meskipun saat ini diketahui bahwa bahkan kadar yang lebih rendah pun dapat memberikan efek neurotoksik. Data menunjukkan adanya penurunan prevalensi paparan di berbagai negara, namun paparan residual tetap signifikan dan sebagian besar anak masih memiliki kadar timbal dalam darah yang pada levelnya dapat berdampak pada fungsi kognitif. Kelompok risiko tinggi meliputi anak usia dini, individu yang tinggal di hunian lama, serta populasi dengan status sosial ekonomi rendah. Nah, jadi anak lebih rentan karena absorpsi gastrointestinal timbal lebih tinggi dan sistem saraf pusat yang masih berkembang, sehingga lebih sensitif terhadap efek toksik. Secara patofisiologis, paparan timbal berhubungan dengan pergangguan perkembangan kognitif dan penurunan IQ. Dengan hubungan dosis respon yang jelas, di mana peningkatan kadar timbal dalam darah berasosiasi dengan penurunan fungsi intelektual yang bermakna secara klinis. Dalam konteks neuropsikiatri, implikasi paparan timbal sangat penting karena berkontribusi terhadap gangguan perkembangan, gangguan atensi, serta potensi masalah perilaku yang jangka panjang, sehingga menekankan pentingnya pendekatan preventif, screening pada populasi risiko, serta intervensi lingkungan sebagai bagian dari manajemen komprehensif. Eh, pada slide ini kita akan membahas tentang manifestasi klinis dan diagnosis keracunan timbal yang menunjukkan spektrum gejala mulai dari ringan hingga kegawat daruratan neuropsikiatri. Pada fase awal, gejala seringkali nonspesifik, misalnya ada nyeri sendi, pada tungkai, serta keluhan gastrointestinal berupa kolik abdomen yang dapat menyebabkan keterlambatan diagnosis. Seiring progresi dapat muncul neuropati perifer khas berupa motor neuropati dengan wrist drop akibat kelemahan otot ekstensor yang mencerminkan efek toksik limbal terhadap sistem saraf perifer. Dan pada kondisi yang berat, terutama pada kadar timbal yang tinggi, dapat terjadi ensefalopati timbal yang merupakan kegawat daruratan neurologis. Biasanya manifestasinya berupa delirium dan kejang, sedangkan pada anak terjadi penurunan kesadaran mendadak, muntah proyektil, hingga papil edem, yang menunjukkan adanya peningkatan tekanan pada intrakranial. Pada kondisi lanjut dapat berkembang menjadi koma hingga kematian. Manifestasi kronik juga meliputi gangguan kognitif dan sakit kepala yang persisten yang relevan dalam konteks neuropsikiatri jangka panjang. Dari aspek diagnosis, beberapa temuan khas dapat membantu seperti eh, lead line pada gusi meskipun jarang pada anak serta gambaran hematologis berupa anemia dengan basofilik
Stippling eritrosit, pemeriksaan radiologi dapat menunjukkan eh, dense band pada tulang panjang dan mencerminkan deposisi timbal. Diagnosis ini juga dapat ditegakkan melalui peningkatan kadar timbal dalam darah dan urin. Tata laksananya berfokus pada eliminasi timbal dan penanganan toksisitas dengan penggunaan agen kelasi seperti kalsium fersenat secara intravena pada kasus berat serta eh, suksimer secara oral pada kasus dengan toksisitas yang lebih ringan. Selain itu, pemberian kalsium laktat dapat membantu mengurangi absorpsi timbal dengan meningkatkan deposisi dalam tulang. Pada kasus ensefalopati akut, terapi kelasi bersifat life saving sehingga penanganan harus dilakukan secara cepat, agresi, dan mencegah kerusakan neurologis yang permanen. Em, Merkuri ini salah satu logam berat dengan efek neurotoksik yang kuat, yang memiliki berbagai bentuk karakteristik toksikologi yang berbeda. Terdapat tiga bentuk, yaitu merkuri organik, organik, dan elemental atau uap. Merkuri anorganik umumnya larut dalam air dan menyebabkan iritasi mukosa serta kerusakan ginjal berat, sedangkan merkuri organik bersifat lipofilik sehingga mampu menembus blood-brain barrier dan memberikan efek neurotoksik paling signifikan. Sementara itu, merkuri elemental dalam bentuk uap mudah dihirup dan dapat menyebabkan biotransformasi menjadi bentuk organik di dalam tubuh sehingga tetap berisiko terhadap sistem saraf pusat. Dalam konteks neuropsikiatri, manifestasi yang khas pada paparan merkuri adalah eretisme, yaitu sindrom psikiatri yang ditandai dengan perubahan kepribadian berupa nervositas, mudah marah, pemalu, hingga menarik diri dari interaksi sosial. Gejala ini sering disertai dengan labil emosi, tremor, dan gangguan kognitif, sehingga dapat menyerupai gangguan psikiatri primer. Kondisi ini dikenal pada pekerja industri tertentu seperti pembuat topi, sehingga muncul istilah eh mad as a hater. Jadi selain manifestasi psikiatri, paparan merkuri juga menimbulkan gejala neurologis dan sistemik berupa tremor parah, neuropati sensori motor perifer, ataksia, serta gangguan visual berupa konstriksi lapang pandang. Selanjutnya saya menjelaskan tentang mangan. Ini sebagai logam berat juga yang memiliki efek neurotoksik dengan manifestasi khas berupa Parkinsonisme sekunder. Secara klinis, paparan mangan ini menunjukkan perjalanan bertahap dimulai dari fase awal yang didominasi gejala psikiatrik, kemudian berkembang menjadi fase lanjut dan menyerupai Parkinson. Eh, Gejala lain adanya juga eh, astenia dan hipersomnia serta gangguan kognitif ringan juga sering ditemukan. Eh, dan pasien eh, juga pada fase lanjut terjadi bradikinesia, dikriditas, tremor, serta perubahan gaya berjalan. Secara patofisiologis, mangan ini terutama menyebabkan kerusakan pada ganglia basalis, khususnya pallidum dan striatum. Berbeda dengan Parkinson idiopatik yang terutama melibatkan substansia nigra pars compacta. Perbedaan ini memiliki implikasi klinis penting di mana respon terhadap levodopa pada mangan Parkinsonisme umumnya buruk. Berbeda dengan Parkinson idiopatik yang biasanya responsif. Selain itu, pada pemeriksaan pencitraan fungsional seperti PET scan ditemukan bahwa uptake fluorodopa relatif normal pada mangan Parkinsonisme, sedangkan menurun pada Parkinson idiopatik.
Dalam konteks neuropsikiatri, mangan menjadi contoh penting bagaimana paparan toksik dapat memanifestasi gejala psikiatri terlebih dahulu sebelum gejala neurologis muncul, sehingga diperlukan kewaspadaan yang tinggi terhadap faktor lingkungan dan pekerjaan dalam evaluasi pasien dengan perilaku perubahan perilaku. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang senyawa organofosfat yang merupakan agen toksik yang dengan mekanisme utama sebagai inhibitor asetilkolinesterase sehingga menyebabkan akumulasi asetilkolin di sinap dan memicu krisis kolinergik. S- Selain itu, efek toksik juga melibatkan gangguan sistem neurotransmitter lain seperti adrenergik, dopaminergik, dan serotoninergik yang menjelaskan luasnya spektrum manifestasi neuropsikiatri. Sumber paparan paling umum biasanya pada pestisida, serta agen perang saraf seperti sarin dan tabun dengan kelompok risiko tinggi seperti petani dan pekerja pertanian. Pada paparan kronik, gejala seringkali lebih subtil dan didominasi manifestasi neuropsikiatri seperti kelelahan, hipersomnia, gangguan konsentrasi, hingga defisit memori. Studi menunjukkan adanya peningkatan resiko depresi dan gejala psikotik serta gangguan kognitif. Manifestasi ini seringkali tidak spesifik dan dapat menyerupai gangguan psikiatri primer sehingga diagnosis menjadi menantang. Dan, implikasi klinis yang penting adalah bahwa defisit kognitif akibat paparan organofosfat dapat menetap selama bertahun-tahun, bahkan setelah fase akutnya teratasi. Oleh karena itu, dalam evaluasi psikiatri sangat penting untuk melakukan analisis paparan lingkungan dan pekerjaan secara menyeluruh karena riwayat paparan toksin dapat menjadi kunci dalam mengidentifikasi etiologi organik dari gejala psikiatri yang muncul. Eee, kita harus, melakukan pendekatan yang sistematik dalam diagnosis dan tata laksana keracunan pada logam berat, yang seringkali memiliki manifestasi neuropsikiatrik yang menyerupai gangguan psikiatri primer. Oleh karena itu, langkah pertama yang paling krusial adalah anamnesis paparan secara rinci, termasuk riwayat pekerjaan, lingkungan tempat tinggal, serta paparan kronik terhadap bahan toksik. Selain itu penting untuk mengevaluasi onset dan pola perkembangan gejala karena keracunan logam berat sering menunjukkan perjalanan yang progresif dan atau subakut dengan gejala yang fluktuatif. Evaluasi diagnostik selanjutnya meliputi pemeriksaan kadar logam darah, urin, rambut, serta konfirmasi paparan. Pemeriksaan penunjang lain seperti neuroimaging atau MRI dapat menunjukkan perubahan khas, misalnya keterlibatan ganglia basalis pada paparan mangan, sementara pemeriksaan neuropsikologik penting untuk menilai dampak terhadap fungsi kognitif secara komprehensif. Pada kondisi tertentu, seperti kejang atau penurunan kesadaran, EEG juga diperlukan untuk menilai keterlibatan fungsi serebral secara lanjut. Dalam aspek terapi, prinsip utama adalah eliminasi agen toksik melalui terapi kelasi. Eh, dan agen seperti ETA atau kalsium versenat digunakan terutama pada keracunan timbal akut secara intravena bersifat life saving khususnya pada encephalopathy. Dan eh, Kusimer atau DMSA digunakan secara oral untuk kasus kronik dengan toksisitas ringan. Selain itu, dimerkarbol digunakan pada berbagai keracunan logam seperti arsenik, merkuri, dan timbal. Sementara Prussian Blue merupakan terapi spesifik untuk keracunan talium. Poin penting dalam praktek neuropsikiatri adalah keracunan logam berat seringkali salah diagnosis sebagai gangguan psikiatri primer. Oleh karena itu, dominasi gejala perilaku dan kognitif, selain itu anamnesis dan paparan merupakan kunci utama dalam diagnosis dan harus selalu dipertimbangkan pada pasien dengan gejala psikiatri atipikal atau refraktor terhadap terapi standar.
Timbal merupakan penyebab paling penting enselopati pada anak dengan resiko tinggi terjadi defisit kognitif permanen, terutama bila tidak ditangani secara dini. Oleh karena itu, intervensi dengan agen kelasi seperti ETA atau Succimer menjadi krusial untuk mencegah kerusakan neurologis jangka panjang. Merkuri memiliki manifestasi psikiatri khas berupa eretisme, yaitu perubahan kepribadian seperti iritabilitas, labilitas emosi, dan penarikan sosial. Bentuk organik khususnya metilmerkuri merupakan yang paling neurotoksik karena mampu menembus sistem saraf pusat. Sementara itu, mangan menunjukkan pola unik di mana fase awal didominasi gejala psikiatrik seperti gangguan emosi dan perilaku yang kemudian berkembang menjadi Parkinsonisme. Penting untuk membedakan Parkinson idiopatik karena mangan menunjukkan respon levodopa yang buruk dan gambaran PET yang berbeda. Arsen dalam paparan kronik juga dapat menyebabkan gangguan neurologis progresif yang pada tahap lanjut menyerupai sindrom Kwashiorkor dengan petunjuk klinis khas eh, seperti mislines pada kuku. Pada sisi lain, organofosfat menimbulkan krisis kolinergik akut serta berhubungan dengan manifestasi psikiatrik kronik seperti depresi, gangguan kognitif, dan psikosis, terutama pada populasi dengan paparan pekerjaan seperti petani. Eh, pada prinsip penting yang perlu ditekankan adalah tidak terdapat satu tanda pataknonomik tunggal pada keracunan logam berat maupun toksik lingkungan. Oleh karena itu, diagnosis sangat bergantung pada tingginya indeks kecurigaan klinis dengan kombinasi antara anamnesis paparan yang komprehensif dan pemeriksaan kadar toksin dalam tubuh sehingga dapat membedakan kondisi ini dari gangguan psikiatri primer dan memungkinkan intervensi yang tepat waktu. Ini daftar pustakanya. Matur nuwun. Mohon bimbingannya Dokter Yan. Matur sembah nuwun.